Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Basma, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang sharing before sharing and bijak dalam bermedia sosial. Adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di dunia mengantarkan manusia masuk ke era digital yang menghasilkan internet yang merupakan jaringan penghubung. Pemanfaatan internet ini misalnya adanya media sosial. Nah, media sosial merupakan media atau wadah untuk berkomunikasi atau bersosialisasi tanpa adanya halangan ruang dan waktu. Media sosial ini mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi, memberikan sebuah feedback atau umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta memberi informasi dengan waktu yang cepat dan tidak terbatas. Adapun media sosial yang sering digunakan yaitu Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Kalangan remaja yang aktif bermedia sosial seringkali memposting kegiatan pribadinya, seperti foto-foto bersama teman maupun keluarganya, serta banyak yang memposting mengenai curhatannya. Namun, seringkali postingan remaja pada sosial media itu tidak sesuai dengan social life atau kenyataan mereka di dunia nyata. Kemudian, seringkali saat ini remaja beranggapan bahwa remaja yang sangat aktif bermedia sosial itu dianggap sangat keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak aktif bermedia sosial itu seringkali dianggap sebagai remaja yang kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dampak negatif dari bermedia sosial yaitu remaja malas berkomunikasi di dunia nyata. Kemudian yang kedua, jejaring sosial membuat remaja mementingkan diri sendiri dan seringkali lupa dengan lingkungan sekitar karena terlalu larut dalam dunia maya. Kemudian yang ketiga, jejaring sosial menjadi lahan subur untuk tindak kejahatan karena kita tidak tahu seseorang yang kita kenal di media sosial itu apakah sudah menggunakan jati diri yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, bahaya penipuan dan tidak semua pengguna media sosial itu bersikap sopan. Selain dampak negatif, media sosial tentunya memiliki dampak positif, seperti sebagai media komunikasi dan silaturahmi, kemudian memperluas jaringan pertemanan, kemudian remaja menjadi termotivasi untuk mengembangkan diri melalui teman-teman yang dijumpai secara online, kemudian sebagai sarana untuk berbisnis, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter menjadi media untuk berkomunikasi serta bisa mendapatkan popularitas di media sosial. Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah berkembang dengan pesat, di mana informasi dengan mudah menyebar. Namun, muncul berbagai permasalahan atau kejahatan akibat adanya penyalahgunaan teknologi informasi tersebut. Media sosial merupakan tempat mudahnya menyebar kejahatan. Akhir-akhir ini, penggunaan media sosial di masyarakat sangatlah memprihatinkan, terkhusus di kalangan remaja, di mana remaja saat ini hampir tidak pernah lepas dari smartphone-nya. Adapun kejahatan yang sering muncul di media sosial yaitu adanya prostitusi online, penipuan jual beli online, penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian ujaran kebencian, kemudian pencemaran nama baik, dan kejahatan yang sangat sering muncul di media sosial yaitu pembobolan akun media sosial. Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata kunci komunikasi negatif, di mana kata kunci tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya berhati-hati serta cerdas literasi dalam bermedia sosial.
serta adanya tuntutan-tuntutan yang bijak yang mengedepankan etika bukan nafsu semata. Tuntutan yang dimaksud ini yaitu memberikan informasi yang benar, meneliti fakta, kemudian menghindari adu domba, menghindari sikap merendahkan atau mengolok-olok orang lain, kemudian menghindari suudzon, ghibah atau fitnah. Ditinjau dari aspek hukum, setiap orang yang melakukan kejahatan media sosial, maka ia akan dikenakan sanksi pidana. Setiap muslim hendaknya bijak dalam bermedia sosial dengan mengedepankan etika, logika, serta perasaan dan memberikan nasihat yang baik dan bijak. Pemahaman seseorang terkait media sosial itu berbeda-beda karena setiap orang memiliki wawasan dan pola pikir yang berbeda. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam men-share informasi di media sosial. Selain itu, informasi yang akan disebarkan harusnya mudah dimengerti dan menggunakan kata-kata yang sopan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan berakibat kegaduhan di jejaring sosial. Saran saya untuk bermedia sosial yaitu hendaknya kita menghindari hal-hal negatif di media sosial. Kemudian yang kedua, minimalisir penggunaan media sosial sehingga tidak kecanduan. Dan yang terakhir, masyarakat dan orang tua harusnya berperan aktif dalam mengawasi anak dan remaja dalam menggunakan media sosial. Sekarang ini kita ada di dalam revolusi teknologi. Bahkan saat ini tren kasih sayang dan perhatian bergeser tidak lewat ekspresi, namun lewat ujung jari, lewat like, lewat double tap, dan juga subscribe. Media sosial itu berawal dari pikiran, lalu kedua ujung jari merupakan penentu paling akhir. Manfaat dari media sosial itu sangatlah banyak, namun mengapa kita harus terjerat dalam hal-hal negatif? Dan ingat, dunia ini tidak sebatas media sosial.